sekian. Hai, kenalin aku Izumi dengan NIM sekian. Hai semuanya, nama aku Nabila Meliani dengan NIM sekian. Halo semuanya, kenalin aku Octavia Ramandani dengan NIM di sini. Dan aku Ali Satria dengan NIM sekian. Halo, di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi Fermi Dirac dan energi Fermi. Fermi merupakan setengah bilangan bulat yang terdiri elektron, proton, dan neutron yang berprinsip melawan Pauli tidak ada dua fermion identik yang dapat menempati keadaan kuantum yang sama secara bersamaan. Lalu bagaimana cara mengetahui suatu tingkat energi ditempati suatu elektron? Hal tersebut dapat dijelaskan pada distribusi Fermi Dirac, di mana distribusi yang menunjukkan peluang suatu tingkat energi ditempati elektron pada temperatur tertentu, di mana ketika suhu rendah, semua elektron di energi rendah. Halo semuanya, izinkan saya menjelaskan tentang penurunan distribusi Fermi Dirac. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui penurunan Fermi Dirac ini itu kita pakainya apa? Nah, pertama karena dia pakai ensemble grid harmonic, maka kita menggunakan IR sedang diurus dengan E pangkat min ER min mu NR per KT. Nah, karena satuan energinya itu pakai ER sama dengan NI epsilon, lalu NR-nya itu yaitu NI, maka didapatkanlah P NI sudah diurus dengan E pangkat min NI epsilon I min mu per KT. Nah, kita juga mendapatkan fungsi partisi yaitu senilai dengan ZI sama dengan sigma E pangkat min NI epsilon I min mu per KT. Nah, karena fermion itu hanya memiliki N1 itu sama dengan 0, terus NI-nya itu sama dengan 1, maka kita peroleh ZI pada fungsi partisinya yaitu 1 plus E pangkat min epsilon I min mu per KT. Terus kita lanjut ke distribusi rata-rata. Distribusi rata-ratanya itu F epsilon I yaitu sama dengan sigma NI E pangkat min NI epsilon I min mu per KT per lagi sigma E min NI epsilon I min mu per KT. Nah, lalu kita tinggal tuh substitusiin NI sama dengan 0, lalu NI sama dengan 1, maka didapatkanlah F epsilon I sama dengan E min epsilon I min mu per KT per 1 min E pangkat min epsilon I min mu per KT. Jadi didapatkanlah hasil sebagai berikut. Tapi kan ini belum terlalu sederhana kan, maka kita akan mengalihkannya biar lebih sederhana dengan E pangkat epsilon I min mu per KT. Maka didapatkanlah hasil yang lebih sederhana sebagai berikut, yaitu F epsilon sama dengan 1 per E pangkat epsilon min mu per KT plus 1. Maka jika dibandingkan dengan ini, penurunan rumus tersebut yaitu benar. Penurunan energi Fermi pada temperatur rendah pada suhu 0, energi Fermi relatif maksimum. Namun pada temperatur yang sedikit, elektron memperoleh energi thermal dan berpindah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, penurunan seperti ini. Jumlah partikel total tetap itu sama dengan N sama dengan integral 0 sampai T hingga D epsilon F epsilon D epsilon dengan D epsilon density of states dan F epsilon itu density Fermi Dirac. Untuk gas elektron bebas, D epsilon berbanding lurus dengan akar epsilon. Pada temperatur rendah digunakan peralatan Sommerfeld, yaitu untuk integral 0 sampai T hingga P epsilon F epsilon D epsilon sama dengan integral 0 sampai dengan mu P epsilon D epsilon plus P kuadrat per 6 KT kuadrat P aksen mu. Kalau jumlah partikel konstan N sama konstan, maka diperoleh koreksi temperatur epsilon Ft sama dengan epsilon F0 1 min P kuadrat per 12 KT epsilon F0 kuadrat. Temperatur Fermi didefinisikan KTF sama dengan epsilon F0, sehingga epsilon Ft sama dengan epsilon 0 1 min P kuadrat per 12 T per Tf kuadrat. Ketika temperatur meningkat, energi Fermi sedikit menurun. Namun penurunan relatif kecil karena temperatur Fermi biasanya sangat besar. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan penurunan energi Fermi pada suhu 0, yang dimana pada temperatur T sama dengan 0 Kelvin, elektron mengisi tingkat energi yang paling rendah hingga batas maksimum yang disebut dengan energi Fermi. Energi partikel bebas diberikan oleh rumus epsilon sama dengan P kuadrat per 2M. Karena momentum, maka P di sini diubah menjadi H bar kali K. Maka epsilon ini tidak diubah menjadi H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Dalam ruang K, seluruh keadaan yang terisi membentuk bola Fermi dengan jari-jari Kf. Dengan volume bola Fermi itu adalah Pk sama dengan 4/3 Pi Kf pangkat 3. Setiap keadaan kuantum menempati volume
per V dengan faktor 2 akibat spin elektron. Lalu kita masuk ke jumlah elektron, yaitu N sama dengan 2 dikali 4 per 3 Pi KF pangkat 3 per 2 Pi pangkat 3 per V, yang disederhanakan dengan N sama dengan Pi KF pangkat 3 per 3 Pi kuadrat. Maka KF pangkat 3 sama dengan 3 Pi kuadrat N per V, dan kita sederhanakan lagi menjadi 3 Pi kuadrat N per V dipangkatkan 1 per 3. Energi Fermi didefinisikan epsilon F per sama dengan H bar kuadrat KF kuadrat per 2N. Kita substitusikan KF di sini dengan epsilon F sama dengan H bar kuadrat per 2N dikali dengan 3 Pi kuadrat N per V pangkat 2 per 3. Karena H barnya itu adalah H per 2 Pi, maka H bar kuadratnya yaitu H kuadrat per 4 Pi kuadrat. Sehingga epsilon F 0 sama dengan H kuadrat per 2N dikali dengan 3N per 8 Pi pangkat 2 per 3. Persamaan ini menunjukkan Fermi bergantung pada kepadatan elektron. Semakin rapat elektronnya dalam material, semakin besar juga energi Fermi. Distribusi Fermi memiliki banyak aplikasi, mulai dari menjelaskan konduktivitas listrik pada logam, terus mulai dari cara kerja semikonduktor hingga menentukan apakah suatu bahan seperti semikonduktor, konduktor, atau isolator. Kesimpulannya adalah distribusi ini menggambarkan peluang elektron pada energi tertentu dan pada suhu tertentu. Pada suhu nilai nol mutlak, elektron itu mengisi level terendah hingga batas maksimal yang dipengaruhi oleh kerapatan elektronnya itu tersendiri. I just had to let you know you're